Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ya, dari sini kita kemarin sudah bahas tentang di Mara ya. Mara itu tentang air ya, mata air yang pahit. Nah, di situ juga terdapat kemujizat menjadi manis ya. Dan sekarang kita akan bahas tentang tempat namanya Elim. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Kau sungguh baik-baik kami. Sepanjang hari ini Kau melihara kami, melindungi kami, menyelamatkan kami dari serangan roh jahat, roh dunia orang mati, roh santet, sihir, tenung, tumbar, kuda-kuda, roh maut dan kerajaan maut, roh malaikat curang maut, roh segala penyakit apapun termasuk COVID-19 varian apapun dipatahkan kuasa dengan darah maut Yesus Tuhan. Pimpin hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu tentang Elim. Allah Roh Kudus, biarlah Kau memberikan kami rema-Mu Tuhan, pengajaran dari-Mu yang kudus, supaya kami mengerti tentang Elim. Dan sesi Elim ini akan dibagi menjadi berapa sesi nanti Tuhan, 2 atau 3 sesi. Dan sesi yang pertama Tuhan kami akan membahas ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Ya, kita baca firman Tuhan di Keluaran 15 ayat 27. Keluaran 15 ayat 27, demikian firman Tuhan. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Jadi di sini ada Elim, ada kata huruf ya, maksudnya 12 mata air dan 70 korma. Ya, ini juga tercatat di dalam Bilangan 33 ayat 9 ya. Ada 12 mata air dan 70 pohon korma di Elim. Mengapa Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel berhenti di Elim di sepanjang perjalanan mereka, dan bahwa Elim memiliki 12 mata air dan 70 korma? Ingatlah, Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Karena itu ada sebuah pelajaran rohani bagi kita dalam kisah tentang Elim ini. Bilangan 12 melambangkan pemerintahan. Ada 12 suku dalam bangsa Israel dan 12 murid Tuhan Yesus. Bilangan 70 melambangkan kepenatuan. Bilangan 11 ayat 16. Layak untuk diperhatikan bahwa bilangan 12 dan 70 disebutkan dalam pernyataan tentang Elim 12 dan 70. Yesus memiliki 12 murid dan ia juga mengutus 70 murid. Kita bisa baca di Lukas 10 1-17 ya kalau Bapak Ibu membaca. Karena itu saya percaya bahwa ada beberapa kebenaran di dalam kisah tentang Elim mengenai kepemimpinan gereja. Nah, jadi ini menyangkut 12 dan 70 itu mengenai kepemimpinan gereja. Ya, kita bahas untuk 12 mata air ini ya. Suatu mata air melambangkan sumber air ya, yang digunakan untuk menghilangkan dahaga orang-orang lain. Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 14, ya kita baca Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, kita harus memiliki suatu mata air hidup yang memancar dan hati kita kepada orang-orang lain. Jadi di sini kita melihat bahwa mata air itu adalah Roh Kudus ya. 12 mata air, 12 pemimpin murid itu adalah 12 yang diutus oleh Roh Kudus ya. Jadi kita harus minta sama Roh Kudus untuk kita diutus kemana Roh Kudus mau ya. Jangan kita hanya berdiam diri ya, sebagai jemaat yang hanya jemaat terus, tapi kita tidak mau pergi untuk dipakai Roh Kudus untuk memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus yang berkuasa, memberitakan tentang Yesus ya. Jadi itu maksudnya ya. Jadi kita ini mau menjadi mata airnya Tuhan, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hati kita, supaya kita bisa memberitakan terus menerus tanpa berhenti ya, sampai kedatangan Tuhan tentang Tuhan Yesus Kristus ya. Itu maknanya. Nanti kita akan bahas lagi besok hari ya. Nanti mungkin besok hari lagi mungkin untuk pengulangannya. Amin, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih
Kau sungguh baik bagi kami Allah Roh Kudus, tolong kami Allah Roh Kudus untuk kami terus memiliki mata air dari Tuhan yang diberikan di hati kami, yaitu Roh Kudus. 12 mata air itu adalah lambang pemerintahan. Biarlah kami dengan otoritas pemerintahan dari Allah Bapa, kami mau memberitakan Injil, mengadakan tanda-tanda mujizat-mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, menceritakan orang buta, dan membuka telinga orang tuli. Dan kami percaya Tuhan, kami juga bisa membangkitkan orang mati dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Berikan kami tanda dan kuasa itu karena kami anak-Mu yang penuh urapan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, kami dalam tidur malam ini, berikan kami tidur nyenyak. Bangun kami besok jam 4 jam 5 pagi untuk dapat melakukan saat teduh dengan tubuh disegarkan. Kami mohon air kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur nyenyak ini. Roh kematian, roh korban yang mendadak, roh henti jantung, henti napas, demam, akut abdomen, stroke, geger otak, pendarahan, kanker tulang malignya dipatahkan kuasa dalam Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami juga anak-anak semua dalam perlindungan darah Allah dari Yesus Kristus. Dan kami berdoa keluarga kami juga berdampingan darah Allah dari Yesus Kristus. Orang tua kami juga berdampingan darah Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.